Boy Iman Nugraha, yaitu adalah dari Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Betul Pak Boy? Halo Pak Boy, berikan aplaus juga dong untuk Bapak ini. Karena luar biasa, Pak Boy dan Bu Prima ini kerjasama ya Bu. Masalah sampah di Jawa Barat ini dua dinas loh, bayangin. Ya, dua dinas ya Bu ya, yang bekerja sama. Artinya tidak main-main Jawa Barat menyoroti isu soal sampah begitu ya. Sehingga dua dinas juga ikut terlibat. Kemudian kita akan panggilkan tentunya narasumber kita selanjutnya dari Octopus, yaitu adalah Kang Hamish Daud. Boleh silakan berikan aplaus juga dong untuk Hamish Daud di sini selaku aktivis juga dan juga dari Octopus. Oke, sembari kita menantikan kehadiran dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Oke, baiklah. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita menyambut kehadiran dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang sudah hadir hari ini di Taman Museum Gedung Sate Bandung. Ya, boleh berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Gubernur kita. Saya Mas Putri untuk mengenalkan narasumber kita yang sudah hadir di Taman Museum. Di samping saya yang luar biasa ini kita akan sapa. Yang pertama adalah Bapak Hamish Daud. Beliau adalah penjelas yang akan menjelaskan mengenai Octopus. Berikan aplaus yang meriah boleh untuk Kang Hamish Daud. Lagi di Jawa Barat, tadi saya udah janjian boleh ya manggilnya Kang Hamish gitu ya. Oke, baik. Dan juga kita akan menyapa kehadiran tentunya dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Selamat pagi Kang Emil. Hadir juga pada pagi hari ini yaitu Ibu Prima Mayaning Tias selaku Kadis DLH Jawa Barat. Di hari ini teman-teman media dan juga khususnya warga Jawa Barat yang menyaksikan melalui live Instagram dan YouTube bahwa kita akan membahas mengenai mengelola sampah berbasis digital. Tapi sebelum kita bahas mengenai tema perbincangan kali ini, kita akan menyaksikan satu buah video. Video ini akan menjadi informasi penting bagi kita semua mengenai perjalanan sampah di Jawa Barat, persembahan dari Octopus. Ya 23, saya ya istrinya banyak dulu di kampung. Oke. Jadi itu, makanya penduduk paling besar di Jawa Barat, 20%-nya Indonesia, di Jawa Barat penduduknya 50 juta. Gara-gara Covid kehamilan juga naik. Aduh, ini makanya bulan lalu saya bikin rekor muri memasang implan KB kepada 50.000 perempuan dalam satu hari ya, untuk memproteksi penurunan tingkat kehamilan. Kalau penduduk banyak, dia itu berebut sumber daya, rebutan sekolah gratis, rebutan fasilitas kesehatan, rebutan di jalan, rebutan tanah bikin rumah makin jauh karena kota sudah mahal dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi pembangunan itu tidak bisa dihentikan. Itu filosofinya, yang bisa itu dikendalikan. Nah, dalam konteks ini jumlah manusia yang 50 juta, per kapitanya buang sampah ya pasti banyak sekali kan begitu. Apalagi gaya hidup modern. Dulu dan sekarang saya sudah bilang kalau nyuguhin saya jangan pakai botol mineral, pakai gelas aja. Itu kebijakan saya itu udah mengurangi konsumsi plastik, kira-kira begitu ya. Kan zaman dulu orang tua kita kalau nyuguhin juga tidak praktis, memang harus masak nanak air dulu, tapi sebenarnya ngurangin sampah. Sekarang makin modern kan, nggak mau repot ya. Betul. Kalau ada pengajian apa ya digelar aja estafet si plastik mineral. Nah, motor dari sampah yang kecil sampai kasur, sampai sofa, lemari, coba menganggap dibuang ke sungai, terus otaknya itu gimana? Emang si sofa tuh bisa geser-geser gitu ya. Maka dulu saya bikin kebijakan zaman wali kota, antara saya nggak hafal sekarang masih apa tidak. Untuk sampah besar kita ada jadwal. Kalau mau buang lemari, buang sofa, ada jadwal dulu hari Selasa di titik-titik tertentu. Ya. Nah jadi problemnya itu ada di attitude tadi. Dia buang sampah yang penting nggak kelihatan. Apa yang terjadi? Semuanya ngumpulnya di laut.
Pokoknya dulu katanya laut indah, yang gak seindah yang diceritakan lagi. Misalnya suka nyelam, suka apa kan, yang dilihat plastik dari mie instan, ada plastik dari mineral, udah banyak cerita penyu yang terjaring atau dibedah perutnya isinya plastik ya dan sebagainya. Dan yang bikin sedih, Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia kelautan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampaknya terus berupaya berinovasi khususnya menyelesaikan permasalahan sampah. Silakan Pak Yanto. Oke, Presiden duduk. Oke, silakan Pak Yanto. Tes. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya dari PT Namasindo Plus yang sudah bergerak mungkin dari tahun 2007 untuk recycle PET. Jadi kalau sekarang dengan ada Octopus ini, ya kita pasti lebih senang, mungkin lebih akan lebih baik lah. Karena sampai hari ini pun cita-cita saya setelah 13 tahun ini terus terang pemulung itu belum sejahtera. Jadi dengan adanya Octopus, mudah-mudahan pemulung kita atau pelestari kita ini sekarang bisa lebih baik kesejahteraannya. Dan mungkin juga untuk itu mengedukasi orang untuk sekarang memilah-milah sampah atau mengumpulkan botol-botol di rumah. Saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto dari PT Namasindo Plus, luar biasa sekali. Jadi Pak Yanto lebih menyoroti mengenai harapan untuk para pelestari ini agar hidupnya lebih baik lagi ke depan, begitu ya, lebih sejahtera lagi. Selanjutnya kita akan minta tanggapan singkat juga dari Ketua Bening Saguling Foundation, yaitu Bapak Indra Darmawan. Silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut saya dengan adanya aplikasi Octopus ini bisa menjembatani antara pihak user, pihak masyarakat dan juga pihak industri. Selain ini juga dengan adanya aplikasi ini juga bisa menjembatani dengan adanya bank sampah. Karena yang pertama adalah kita ada kekhawatiran. Karena kalau kita lihat aplikasi ini memang beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kalau menurut saya aplikasi ini justru akan memperkuat adanya bank sampah. Sehingga di sini dalam hal ini bank sampah diposisikan sebagai mitra dan bank sampah induk nanti diposisikan sebagai center recycle-nya. Dan dari center recycle nanti ke industri yang dibutuhkan oleh Pak Yanto itu. Dengan adanya konsep ini, maka sirkular ekonomi bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih berjalan lagi. Dan yang paling penting adalah kualitas dari material tadi itu akan jadi jauh lebih baik karena dikawal dari sumber sampai akhirnya didaur ulang. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tentunya untuk Pak Indra, berikan aplaus juga dulu dong untuk Pak Indra. Luar biasa sekali bank sampah ini, kemudian juga tadi kualitas dari materialnya akan lebih terjaga. Kemudian kita juga ingin minta tanggapan dari Ketua Forum Bank Sampah Jawa Barat, Bapak Satori. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Gubernur ya, Jawa Barat. Jadi di era digital sekarang ini ya, yang disebut sebagai 4.0, memang digitalisasi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan itu diperlukan. Nah, apalagi terkait dengan aktivitas ya mengumpulkan sampah bernilai ini, persoalan yang dihadapinya adalah sebetulnya connectivity sebetulnya yang menghubungkan antara yang punya sampah ya, masyarakat gitu ya, kolektor, dan endingnya adalah di industri. Ini yang sekarang ini menjadi stagnan. Jadi hadirnya Octopus sebagai solusi digitalisasi. Tapi sekarang dengan Octopus ya itu ada sistemnya, maksudnya dipisah plastiknya, kita akan ambil itu, dan sekarang kita akan menambah tipe-tipe kemasan yang kita bisa ambil. Contohnya kalau di Makassar kita sudah ambil semua tipe plastik, tidak hanya PET, HDPE, PP. Jadi di Makassar kita sudah ambil kertas, kardboard, kardus, electronic waste. Nah di Bandung kan kita baru mulai hari ini. Iya. Kita targetnya akan mengambil semua kemasan sampah yang ada di rumah. Semua yang dari rumah diambil.
dan Targetnya dikelola. begitu, tapi kita harus mulai satu persatu dulu. Oke, tapi masih bisa optimis ya. Iya optimis. Belum lagi ada PR tadi 27 kota kabupaten ya.